Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Selamat Hari Natal. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2021 kita memperingati Natal. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang membawa damai. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup bahagia dalam suasana permusuhan. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia membawa damai. Haleluya. Supaya manusia hidup berbahagia. Dalam Lukas 2 ayat 11-14 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah berita yang disampaikan oleh para malaikat yang memuji Allah kepada para gembala, bahwa dia datang, saudara, juru selamat yang membawa damai bagi dunia ini. Saat ini kita akan belajar, saudara, empat kebenaran sehubungan dengan tema Tuhan Yesus datang membawa damai. Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus datang mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga sadar atau tidak, semua orang saat ini hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup dalam dosa sesungguhnya menjadi sahabat, saudara, dengan dunia ini. Dan barang siapa menjadi sahabat dengan dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Perlu diperdamaikan, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan, saudara. Jadi karena Yesus Kristus, Allah mau mendamaikan dirinya dengan dunia yang penuh dosa ini, dengan manusia yang penuh dosa ini, yang menjadi musuh Allah, saudara. Inilah berita Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah, supaya kita diselamatkan masuk surga. Dan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus datang memberikan damai dalam hati orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, bagimu damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya dipenuhi dengan damai sejahtera, dijauhkan dari kegelisahan, kegentaran hati, saudara. Walaupun harus menghadapi banyak masalah dan tantangan. Karena Tuhan menyertai, memberikan damai. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus memberikan damai kepada kita sehingga kita bisa berdamai dengan sesama. Kolose 4 ayat 13-15, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bila damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka kita bisa berdamai dengan siapapun. Kita bisa mengampuni orang-orang yang membenci kita, mengampuni orang yang memusuhi kita, yang menipu kita, memfitnah kita, menganiaya kita, saudara. Sehingga kita bisa berdamai dengan sesama, dengan siapapun. Dan yang keempat, saudara, Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai di tengah-tengah badai kehidupan.
Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita memberikan pengharapan, dan pengharapan itu adalah sauh, saudara, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi apapun masalah kita, tekanan hidup saat di dunia ini, saudara, Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Senantiasa, saudara, pengharapan yang tidak pernah sirna. Sehingga kita aman, jiwa kita tidak akan putus asa. Karena pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Puji Tuhan, itulah Natal. Dan Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, itulah Natal. Jadi inilah 4 kebenaran sehubungan dengan tema Tuhan Yesus datang membawa damai, sudah di hari Natal. Kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus datang mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai dalam hati orang yang percaya kepadanya, damai di hati kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang memberikan damai kepada kita sehingga kita bisa berdamai saudara dengan sesama kita. Dan yang keempat, Tuhan Yesus datang memberikan damai di tengah badai kehidupan di dunia ini. Lukas 2 ayat 13-14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Natal, Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang indah. Kau datang Tuhan ke dunia ini untuk memberikan damai bagi kami. Biarlah damai sejahtera itu menyertai kami, keluarga kami, hidup kami sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa ya, klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.